Halo guys, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah ya. Sekali lagi saya hanya satu mengingatkan sebelum lesson kita mulai ya. Terus stay at home ya. Work from home ya, lesson from home ya. Karena jumlah sekarang pengidap corona COVID-19 sudah sampai 1000 per kemarin, saya nggak tahu hari ini ya. Jadi please teman-teman ya, stay at home ya. Kembangkan kreativitas teman-teman untuk bisa berkreativitas ya. Kreativitas nggak hanya muncul saat teman-teman keluar ya, tapi di rumah pun teman-teman bisa lakukan ya. Sama seperti saya mau menjadi berkat buat orang lain ya. Kalau saya punya ilmu saya dapat dari teman, sahabat, pembelajaran yang lain, saya mau bagikan kepada teman-teman hari ini. Oke, saya minta maaf sebelumnya karena harusnya kita hari Kamis ya kalau nggak salah ya, materi untuk musik director ya, volume pertama. Tapi karena ada beberapa hal saya cancel dan baru hari ini saya bisa wujudkan permintaan beberapa sahabat saya untuk membagikan tentang tema musik director ya di sebuah gereja ya. Oke, saya Andre Gultom, perkenalkan dulu sebelumnya, saya owner dari Dawai Musik ya. Hari ini saya berada di dalam studio Dawai Musik ya, yang berada di daerah Ciputat, Tangerang ya. Saya mau membagikan topik hari ini tentang musik director ya, pentingnya sebuah musik director dalam sebuah gereja ya. 15 tahun lalu saya masuk ke dalam dunia musik dalam sebuah gereja. Waktu itu tanpa ada musik director gitu ya, benar-benar ngeblank, kosong gitu ya. Saya hanya dapat suara musik dan WL itu hanya dari monitor ya. Tapi dalam perkembangan zaman berjalan dengan perkembangan zaman ya, penting sekali musik director ada di dalam sebuah gereja ya. Waktu itu saya sangat banyak hal yang memang miss ya waktu saat kami dalam sebuah gereja ya 15 tahun lalu. Kami nggak mengerti tentang musik director ya, sangat miss, banyak yang bingung ya. Apalagi teman-teman harus tahu musik dalam sebuah gereja itu berbeda sekali waktu teman-teman masuk dalam musik dalam dunia sekuler ya. Karena patternnya kalau dalam sebuah gereja biasanya ya, kita nggak ada patokan yang baku tentang musik itu bisa berjalan. Apalagi waktu lagu-lagu worship ya, itu kita harus melihat guide dari worship leader ya. Tapi memang ada beberapa gereja yang patternnya sudah baku ya, seperti gereja-gereja tradisional ya, saya nggak perlu sebut namanya, teman-teman tahu ya, itu memang pattern sudah baku ya. Tapi sekarang gereja-gereja tersebut tradisional pun sekarang sudah mengikuti pattern-pattern gereja Pentakosta, yang dimana mereka butuh tuntunan Roh Kudus untuk membawa jemaat bertemu dengan Tuhan ya. Nah, itu pentingnya sebuah MD ya. Kalau saya gambarkan sebuah bagan ya, ada WL, ada musik director, sound engineering, baru pemusik, dan baru singers ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa musik director itu sangatlah penting untuk membantu worship leader. Worship leader itu adalah blueprintnya ya. Kita sebagai musik director, MD adalah kontraktornya. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah rumah ya, misalnya Pak Budi, contohnya saya sebut nama Pak Budi, mau ingin membuat rumah, dia langsung bawa idenya atau blueprintnya atau kertasnya kepada misalnya Pak Gatot kan sebagai kontraktor, saya mau buat rumah seperti ini, speknya seperti ini, lantainya 3 lantai, saya mau buat carportnya segala macam. Gimana Pak Budi, bisa gak? Pak Gatot bisa gak? Oke Pak, saya coba desain dulu ya Pak ya, nanti saya akan kabarin Bapak. Nah, seperti itulah musik director. Jadi waktu worship leader datang ya ke kita musik director, dia hanya bilang, bro Age, saya mau dong lagunya 2 worship 2 praise. Worshipnya saya mau ngambil lagu ini, bla 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 gitu. Emang temanya apa? Saya tanya, temanya apa? Temanya tentang bagaimana Tuhan mau menjamah Indonesia, contohnya ya, dalam musim-musim seperti ini di mana banyak virus COVID-19. Jadi saya mau bawakan lagu tentang bangsa. Oke, tentang itu worshipnya apa aja, bla 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 bla, praise-nya apa aja, bla 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 bla. Oke,
sebentar saya racik dulu, nanti saya infokan ya ke kamu. Kasih waktu saya 1 hari untuk saya meracik. Jadi waktu lagu itu dikirim ke kita langsung desain ya, desain dari temponya. Tapi sebenarnya gitu teman-teman harus tahu bahwa nada dasar, rhythm atau dinamik yang WL bawa itu sudah kita terima. Contohnya misalnya lagu kemenangan terjadi di sini, apa namanya, nada dasarnya misalnya mainnya di G ya, nada dasar asli dari Frank Ucoro main di G. Terus temponya gue mau main di sekitar BPM-nya 80 sampai 90, atau lebih detailnya misalnya di 90 BPM-nya. Contoh seperti itu ya. Di list dulu, dibuat dalam satu map ya, mapping song list bla 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 bla. Misalnya ada 5 lagu gitu, harus namanya, lagunya apa, chord dasarnya apa, dan dinamiknya mau seperti apa, dan temponya. Nah, sebenarnya worship leader wah mungkin berkata ribet juga ya, saya kirim aja lagunya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, cara-cara seperti itu sudah sangat ditinggalkan di dalam gereja-gereja modern seperti sekarang ya. Kalau teman-teman mau mengikuti anjuran saya ya, itu sangat membantu dan mempermudah teman-teman di dalam latihan ya. Dulu saya pun sama ya, kita dapat lagu set dari WL. Contohnya 5 lagu dari WL dikirim, jeger, ternyata 2 lagu baru. Nah, musisi ya tidak latihan, drummernya tidak dengerin. Nah, loh, singersnya nggak ngulik, nggak tahu liriknya. Aduh, pusing kan? Multimedianya untuk bukain fokusnya nggak ada. Nah, teman-teman bisa tahu berapa jam latihannya? Saya pernah alami 4 jam. 4 jam pun itu nggak dapat soulnya, nggak ketemu kliknya, karena lagu baru. Dan itu nggak gampang untuk bisa munculin soulnya, dapat gregetnya, itu nggak gampang. Harus sering diulang-ulang dan sering diulang-ulang. Nah, oleh sebab itu, ya inilah fungsinya kita sebagai music director atau MD ya di dalam sebuah gereja, untuk membantu musisi ya, singers mengetahui lagu tersebut ya melalui instruction dari worship leader ke kita. Jadi worship leader nggak boleh pusing, karena worship leader pun dia nggak tahu mau diracik seperti apa, mau dibuat jamuannya seperti apa, tapi dia udah tahu gambarannya, nah dasarnya, dinamiknya, dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman harus pastikan itu ada dalam gereja music director. Ya, oke, lanjut. Nah, setelah diterima dan saya sebagai MD meracik lagunya, ya, membuat komposisi aransemennya, ya, mau aransemennya sesuai dengan apa namanya, original songnya nggak apa-apa, atau kita mau arrange sedikit nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus tektokan dengan worship leader, ya. Worship leader maunya gimana? Oh, gue maunya versi ori dong. Boleh gak tengah-tengahnya lo kasih sedikit apa namanya, beatnya caca, atau boleh gak sedikit agak overtone? Nah, itu nanti kita harus dapat guide dari WL. Tapi kita pun boleh kasih syarat kepada WL. Boleh gak di sini? Boleh gak di sini? Ya, kebetulan istri saya worship leader ya dalam sebuah gereja, dan sangat membantu banget ya. Kalau saya kebetulan saya suami istri ya, melayani di sebuah gereja dan melayani di prophetic, sangat membantu sekali. Jadi waktu kami melayani bersama-sama, dan memang kami selalu bilang bahwa kami harus bersama-sama pelayanannya ya. Jadi waktu istri saya menjadi worship leader, saya akan guide sebagai MD-nya ya, membantu teman-teman yang lain. Itu sangat membantu sekali teman-teman ya. Jadi contoh ya di gereja kami ya, contohnya ya, waktu jadi gini, ada satu sahabat kami ya, saya nggak perlu sebut namanya, dia membantu saya untuk membuatkan grup ya, membuatkan grup di hari Minggu malam. Jadi Minggu pagi atau Minggu siang atau Minggu sore selesai ibadah berikutnya ya, dia akan remove semua teman-teman yang melayani ibadah di minggu ini, dan minggu depan langsung di invite ya, di invite yang baru ya, orang-orang yang baru, dan langsung kita komunikasi. Jadi di invite di dalam grup itu siapa aja, yang di invite gak banyak, hanya saya ya, sebagai MD, kedua istri saya sebagai worship leader, ketiga tim dari multimedia yang membantu nanti meng-arrange lagu-lagunya, mempersiapkan lagu-lagunya, yang keempat siapa teman-teman? Soundman ya, dia akan datang waktu saat latihan. Oke, dia akan mengetahui misalnya kebutuhannya apa aja. Woi bro Age, oh gue butuh akustik nih, nanti gue pakai sequence ya, gue pakai metronom ya, boleh gak channelnya ditambahin 2 lagi 3 lagi. Nah, itu kenapa harus ada soundman di grup itu. Yang kelima, loading barang.
kami punya satu orang yang mempersiapkan loading. Jadi orang soundman dengan loading barang itu beda ya, jadi jangan sampai orang soundman udah capek ngelot barang ya, walaupun barangnya sudah stay, tapi kan tetap aja dia harus persiapkan DI-nya segala macam. Jadi jangan sampai nanti dia kecapean gara-gara mempersiapkan semuanya. Jadi kita harus punya orang yang terpisah dari soundman. 5 orang tersebut akan ada di dalam grup dari mulai hari Minggu, Senin, dan Selasa siang. Apa yang dilakukan ya lebih banyak sih MD dan WL yang lebih banyak cerita. Yang 3 orang ini akan melihat, mendengar, mengamati kebutuhannya apa segala macam ya. Selasa sore ya, sahabat kami akan menginfokan gimana teman-teman dan lagunya dan oke siap, oke silakan masukin singers dan pemusik lainnya masuk jeger. Nah udah masuk di hari Selasa ya, itu MD udah mulai cerewet tuh bawel, bro ini lagunya ya WL mau kayak gini ya temanya ini ya ya, tolong dipersiapkan ya, ini linknya shred. Kalau mau dibutuhkan linknya kalian share linknya. Tapi kalau misalnya ada aransemen yang baru, alangkah baiknya kalian bisa rekam dulu aransemennya, kalian buat, kalian kirim ya. Nggak mesti harus kalian buat seperti pakai Logic Pro atau rekaman yang profesional, nggak perlu. Kalian bisa rekam standar menggunakan voice recorder dari handphone Anda, itu kecil sekali datanya, kirim kalau memang tidak ada linknya ya. Oke, balik lagi Senin Selasa sudah digabungkan grupnya. Rabu mulai aktif MD. Gimana udah latihan belum? Kamis juga dicerewetin teman-teman. Memang itu fungsinya MD, cerewetin terus. Gimana udah latihan belum? Ada masalah belum? Terus Jumat, kebetulan di gereja kami latihannya selalu di hari Sabtu biasanya ya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu masih Sabtu pagi juga masih bisa, karena biasanya kita latihannya sore. Itu 5 hari waktu yang sangat cukup untuk latihan. Jadi peran MD tidak hanya membantu WL ya, membantu WL untuk mewujudkan mimpinya ya dalam satu struktur pujian penyembahan yang biasanya kami bawakan kurang lebih 45 menit ya, tapi membantu juga untuk mengingatkan, merind terus para musisi, para singers ya, terus soundman-nya, gitarnya gitu ya, untuk terus mempersiapkan semuanya ya. Bahkan pernah beberapa kali saya kejadian bahwa saya juga sebagai MD ya, kebetulan saya pemain percussion ya, jarang sekali pemain percussion bisa direct sebagai MD ya. Teman-teman kalau ngeliat MD itu biasanya pemain gitar, pemain keyboard gitu ya. Eca sih salah satunya, Eca Sumanto salah satu MD juga dia. Ada beberapa gereja dia pernah main, dan dia juga kadang-kadang sometimes direct sebagai MD ya. Jadi saya pernah jadi play sequence ya, terus saya juga MD, saya juga pemain drum. Nah, 3 peran itu saya pernah bawakan gitu ya, dan awal-awalnya sangat pusing ya, karena saya harus playback sequence-nya ya, sementara saya harus main drum, sementara saya harus guide gitu ya, untuk para all musician ya. Tapi teman-teman, itu bisa berjalan hanya dengan kebiasaan ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, takut. Yang penting MD itu memang harus bawel nih, kayak saya nih bawel, harus ngomong terus. Nggak mungkin teman-teman harus ingat, karena saya akan ceritakan ya, saya akan mainkan, contohkan juga bagaimana peran MD ya, gerilya gimana sih MD gitu ya. Oke, jadi saya hanya mau menegaskan bahwa penting sekali MD untuk gereja teman-teman. Kak, mungkin ada pertanyaan dari kalian, Kak, Bro Age, MD itu keluarnya melalui apa ya? Nah, ini penting sekali pertanyaan ini ya. Nah, teman-teman, memang untuk mic MD ini ya, jadi MD itu hanya butuh satu alat, yaitu mic. Ini MD ya, boleh micnya nempel di kepala, model headset, atau mic seperti ini. Saya di gereja saya lebih nyaman pakai ini, karena saya pemain drum ya, jadi saya lebih nyaman pakai mic yang seperti ini, konvensional seperti ini ya. Nah, MD hanya butuh satu mic, cukup. Nah, tapi all musician memang butuh untuk mendengarkan suara MD melalui apa? Gak mungkin mendengarkannya melalui monitor yang panggung yang biasa ya. Ada beberapa gereja yang memang memakai monitor panggung ya, alhasil tetap keluar suaranya. Misalnya, woi siap-siap ya, lagu berikutnya akan keluar ya. Kalau gerejanya kecil, bocor suaranya, pasti bocor ya. Bocornya dari monitor musisi ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya, ayo mulai beralih juga ke monitor headset
ya ear monitor itu lebih bagus ya. Ear monitor sangat bagus sekali ya. Karena kenapa? Panggung tidak crowd tidak load dengan sound yang tidak jelas, tanda kutip ya. Tidak jelas berarti gimana? Banyak benturan-benturan ya. Kenapa? Karena masing-masing dari monitor itu akan keluar suara singersnya, WL-nya, terus suara musisi lain, pemain bass keluar, pemain gitar keluar, pemain keyboard keluar, ya. Belum kalau ada percussion, ya. Belum kalau ada gitar akustik, ya. Itu semua punya monitor. Bayangin kalau monitor panggungnya keluar semuanya di atas panggung, terus singer sama WL dapat 3 atau 4 monitor. Total bisa 8-9 monitor. Bayangin teman-teman, 9 monitor keluar di atas panggung. Wow, gimana tidak menggulung gitu ya. Terus ditambah ruangannya yang tidak punya akustik yang baik. Wah, itu saya udah nggak bisa bayangin dah. Itu dulu yang terjadi di gereja kami. Sangat susah banget saya untuk mendengar semuanya. Yang ada malah asik sendiri, main sendiri, wah, sangar sendiri gitu ya. Yang hasil jemaat tidak menikmati. Sangat, karena dinaikin lagi suaranya, monitornya naikin lagi karena kurang kencang. Padahal bukannya kurang kencang monitornya, kitanya mainnya kebesaran, kurang asik. Bukan kurang asik ya, tidak bisa kontrol. Nah, oleh sebab itu mari teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, di gereja manapun, ayo mulai ganti monitor musik teman-teman dengan ear monitor ya. Kalau dibilang mahal nggak juga. Ear monitor sangat murah memang. Ear monitornya itu memang harus yang bagus, terutama pemain drum ya. Itu ear monitornya memang harus yang ear monitor yang baik sekali ya. Jadi dibutuhkan cuma satu modul ya, modul kecil ya. Nanti dalam tutorial berikutnya, dalam pelajaran berikutnya, saya akan kasih tahu tentang modulnya apa ya. Modul kecil doang ya, modul sebesar sebesar kotak rokok, mungkin ya 2 kali kotak rokok. Dan di situ ada 4 atau 5 channel atau 3 channel ya, untuk masukin ear monitor teman-teman ya, gitu ya. Masukin, nanti output dari monitor musik kalian yang dulu tinggal masukin ke belakangnya input dari modulnya ya, modul ear monitornya. Udah tinggal kalian akan mainkan ya. Enak sekali teman-teman, bisa ngatur sendiri ya. Kalau di tempat saya, di gereja saya, kebetulan kami pakai kalau nggak salah Behringer ya, Allen Head kalau nggak salah ya. Saya bisa mengoperasikan menggunakan iPad ya. Jadi teman-teman musisi ada yang menggunakan Q-pad ya, saya Q-pad. Jadi Q-padnya hanya bisa 2 ya, biasanya dipakai oleh MD sama pemain keyboard ya. Kalau MD-nya pemain drum, bisa dipakai oleh MD satu sama pemain drum ya. Karena pemain drum tuh butuh suara-suara yang memang harus keluar di monitor dia lebih menonjol gitu ya. Nah, sisanya pakai Q. Jadi kenapa Q itu hanya dipakai untuk Android ya. Q-pad hanya dipakai untuk iOS. Nah, oleh sebab itu waktu teman-teman sudah beralih ke ear monitor, sangat membantu ya. Jadi saya pun bisa meracik sendiri. Saya mau keluar, jadi kalau pemain drum contohnya ya, saya butuh suara bass lebih menonjol ya, suara bass lebih menonjol, terus di belakangnya lagi baru suara keyboard, terakhir suara gitar ya. Dan biasanya singer saya pasti tutup semua singer set, kecuali kalau ada soloist, saya langsung patokin soloist pakai mic nomor 1. Jadi nomor satunya pun mic nomor 1, channel 1 saya gedein, nanti itu pun tetap di bawah WL ya. Tapi kalau nggak ada soloist, biasanya saya akan tutup semuanya singersnya, dan saya akan naikkan WL saja ya. Jadi penting banget teman-teman mulai beralih sekali lagi dari monitor panggung biasa ke ear monitor ya, atau monitor kuping yang menggunakan headset ya. Sangat menolong dan sangat membantu sekali ya. Teman-teman tidak perlu lagi menggerecokin soundman. Kalau monitor panggung kan teman-teman bisa langsung, Mas, sorry mas, boleh gak bassnya naikin, boleh gak keyboardnya turunin, wah berisik gitu ya. Terus nanti ibadah kedua berubah lagi ya, seperti yang lesson saya sebelumnya tentang drum ya, membangun mood dalam mood worship dalam gereja, itu juga sama. Saya pernah cerita bahwa ibadah 1, contohnya ya, saya punya 4 ibadah nih di gereja saya. Ibadah 1, 2, 3, 4. Ibadah 1 jam 7, ibadah 2 jam 9. Ibadah berikutnya jam setengah 12. Ibadah berikutnya jam 2. Nah, ibadah 1 jam 7 biasanya mayoritas di banyakan gereja diisi oleh opa oma, para senior gitu ya, opa oma ya. Dan itu butuh suara yang lebih low
ya teman-teman musisi bisa aturnya lebih low, ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengaturnya masih menggunakan monitor panggung, wah ribet pasti. Ya, nanti ibadah kedua udah masuk yang ibadah peak biasanya tuh ya, kaum milenial gitu ya, udah masuk ibadah peak, teman-teman butuh yang energi kan jemaatnya makin banyak, naikin lagi, teriak lagi soundman-nya, kasihan. Ya itu kenapa makanya teman-teman harus beralih ke ear monitor. Sorry, untuk ear monitor saya sangat konsen sekali karena ini penting sekali teman-teman mulai mengganti ke ear monitor karena panggung pun tidak berisik, ya nggak ada sound yang bercampur-campur yang nggak jelas. Semuanya teman-teman bisa atur di monitor, teman-teman mengatur juga apa yang harus dinaikkan, apa yang harus diturunkan, apa yang harus dihilangkan melalui apps ya dari iOS Android yang sudah disiapkan. Ya ini sangat penting teman-teman ya. Mari teman-teman, ayo rubah konsep-konsep musik instrumen yang lama menjadi baru. Sekali lagi bukan bicara harga. Sekarang banyak alat yang murah ya, yang bisa membantu teman-teman. Gak mesti harus yang mereknya bagus, gak mesti. Yang penting fungsinya tepat ya, berguna. Yang penting itu. Buat apa kalian teman-teman punya alat yang bagus juga nggak dipakai? Buat apa? Ya, di studi saya pun saya tidak punya alat-alat yang mahal, tapi alat ini bisa membantu saya untuk bekerja, yang menjadi berkat buat teman-teman dalam pelajaran tutorial seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah balik lagi, nah waktu MD sudah mendelegatkan semua lagunya, tibalah di hari H-nya ya, di hari H-nya, hari Sabtu contohnya, ambil latihan di hari Sabtu ya. Memang bagusnya gini teman-teman ya, sebelum masuk ke bagian berikutnya, teman-teman alangkah baiknya memang kalau latihan jangan di hari Kamis, Jumat, Rabu. Kenapa? Terlalu mepet untuk teman-teman musisi lain belajar ya. Kedua, harinya hari kerja, masih jam kerja, dimana pasti kalau teman-teman musisi masih kerja, datangnya mungkin bisa macet ya, itu mempengaruhi mood ya. Ketiga, teman-teman yang masih bekerja kadang-kadang masih lembur, kapan mau ngulik gitu ya. Jadi kita kasih waktu mereka banyak hari untuk mereka pelan-pelan ngulik ya. Makanya kenapa selalu di gereja kami latihannya selalu di hari Sabtu ya, prepare lebih panjang, waktunya lebih santai, dan kita taruh selalu sore atau siang, jarang pagi. Supaya kenapa? Paginya kita bisa ngurusin anak-anak, keluarga, family time, sorenya baru kita latihan ya. Oke teman-teman ya, balik lagi setelah hari H latihan. Oke, latihan jam 4 di Audi sekian, kumpul semua. Teman-teman pun harus bawel tuh, jangan telat ya, in time, kalau bisa jangan on time, in time. Teman-teman harus sampai semua ya. MD-nya pun harus sampai, sudah mengeset, memastikan semuanya ready ya, ready. Jadi 4 kurang 10 teman-teman tuh sampai duluan, maksudnya semua ready. Setelah semua teman-teman sampai, mereka suruh duduk ya. WL ambil alih dulu pertama kali. Ini sebelum latihan nih ya, jangan tiba-tiba latihan langsung duduk, ayo man, brak. Enggak. Salah banget ya. Buang hal-hal yang salah dalam konsep latihan ya, di gereja teman-teman ya. Jadi duduk semuanya, oke. WL ambil alih mic. Teman-teman, hari ini kita akan latihan. Saya mau teman-teman serius ya, serius sungguh-sungguh untuk latihannya. Tema hari ini penatua kita membawa kita kepada bangsa-bangsa ya, gimana hari-hari ini COVID-19 terus melanda Indonesia, kita mau terus berdoa contohnya gitu ya, bangsa-bangsa ya, terus menyanyikan lagu-lagu untuk bangsa-bangsa ya. Jadi teman-teman, lagunya adalah ini ya. Ntar detailnya mungkin nanti MD akan menjelaskan. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman punya visi yang sama dengan penatua kita. Baru teman-teman bisa mungkin tanyakan, gimana teman-teman hari ini sehat, apakah ada kesaksian hidup ya, nggak apa-apa, lebih baik bagikan sebentar, 5-10 menit. Oh ya, oke, good. Teman-teman ada masalah gimana, apakah sudah bersaksi, apakah sudah saat teduh, bagikan ya. Dan tidak ada unsur mengejudge, wah lu sih gak saat teduh tuh jadi ngaco, dan nggak usah kayak gitu ya. Apabila perlu teman-teman bagikan sesuatu ya, misalnya Mazmur sekian apa ya, oke. Atau kalau 323 bahwa Tuhan bla 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 segala macam. Oke. Setelah itu semua selesai, baru MD gantian ambil alih. Teman-teman, hari ini kita akan latihan ya. Thank you tepat waktunya ya. Kita akan latihan, pastikan 1 jam sudah selesai ya, karena saya udah guide dari awal gitu ya. Teman-teman harus ngomong dari depan ya. Pastikan semua silent handphone ya, atau bila matikan handphone selama 1 jam kita latihan ya.
Nah, baru nanti MD akan bacakan semua bagannya. Teman-teman, contohnya ya, teman-teman hari ini worship leader kita, produser saya membawakan 5 lagu. Ada pre-worshipnya, ada praise-nya 2, ada nanti worshipnya di akhir untuk menghantar ke firman Tuhan. Nah, jadi pre-worshipnya ada lagunya ini, ya. Teman-teman harus pastikan ya lagu yang awal ini misalnya kemenangan terjadi di sini. Nah, ini satu hal yang penting teman-teman yang saya harus bagikan ya. Kebanyakan gereja ya, saya nggak mau ini pendapat saya ya teman-teman ya. Saya nggak menyalahkan gereja, tapi saya punya pendapat dan saya belajar juga dari beberapa sahabat saya juga melalui training musik director ya. Kebetulan saya sudah mengikuti 3 training musik director dan itu membuat saya sangat firm sekali dan memberkati banget. Oleh sebab itu saya membagikan ya. Dan ini bagus banget ya. Jadi teman-teman waktu lagu pre-worship di awal ya, teman-teman jangan membawa lagu-lagu seperti gini. Lagunya tetap worship, teman-teman boleh merubah ritmenya, dinamiknya menjadi lebih ke medium ya. Jadi ngajak lebih ke medium. Jadi jangan teman-teman masuk dari awal udah lagunya udah slow. Udah slow gitu ya. Ya, udah slow misalnya. Ku menyembah ya dalam kudus hadiratmu hampiri. Nah ini jemaat kadang-kadang masih yang udah datang nih masih main handphone. Ya, masih main handphone, masih belum ngeh gitu loh, belum ngeh gitu ya. Jadi teman-teman alangkah baiknya lagu di awal pre-worshipnya teman-teman harus mendesain mengaransemennya lagi lebih medium beat, lebih hidup ya. Jadi langsung teman-teman harus naik ke atas ya. Nanti saya akan jelaskan sebelumnya ya. Saya akan jelaskan nanti praktekan. Saya masih jelaskan tentang mappingnya. Setelah itu teman-teman akan jelaskan lagi buat teman-teman yang masih duduk gitu ya. Kita masuk ke abis lagu praise bla 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 bla, misalnya anggur baru, nanti kita akan medley dengan tiba saatnya kami berkumpul bersatu ya. Nanti temponya sekian ya teman-teman, jangan lupa ya bla 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 bla. Nanti abis ini kita masuk ke lagu berikutnya ya. Jadi teman-teman udah menginfokan di depannya ya, menjelaskan di depannya ya. Apabila perlu teman-teman harus buat dalam kertas dan bagikan ya. Dan satu hal lagi terpenting ya, teman-teman harus melihat juga tempo ya, nada dasar ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Kita punya nada dasar dari C ketemu C ya. Kalau saya ngajar saya bilang bahwa nada dasar, ingat nama saya Andre Gultop, A G, A ketemu G gitu ya. Jadi nggak pernah ada nada dasar H Q Z gitu ya. Jadi saya bilang sama murid-murid saya, student-student saya, bahwa saya diciptakan, dilahirkan untuk menjadi seorang seniman. Bercanda teman-teman ya. Jadi dari C ketemu C gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat nih. Misalnya lagu pertama praise-nya di D gitu ya. Terus temponya misalnya fast beat ya, kurang lebih 90 sampai 120 ya. Lagu pertama temponya 100. Do sama dengan D. Lagu kedua temponya 90, do sama dengan C. Nah, itu dia. Ya, udah. Lagu pertama nada dasarnya lebih tinggi, lagu kedua nada dasarnya lebih bawah, temponya lagu pertama lebih naik, yang kedua walaupun sama-sama fast beat tapi di bawahnya. Nah, itu teman-teman harus atur. Ya, teman-teman bisa kasih masukkan ke WL gimana kalau lagu keduanya ditukar, lagu praise keduanya tukar dia pertamanya kedua gitu ya. Jadi teman-teman juga harus lihat komposisi chordnya, gimana temponya ya. Jangan sampai teman-teman gini loh, pastikan lagu praise-nya jangan pernah berada di BPM atau metronom yang sama, karena itu akan terasa flat sekali lagunya. Jadi kalau teman-teman mau lebih naik, lagu keduanya atau lagu ketiganya makin naik lagi. Makanya itu harus diatur strukturnya. Siapa yang akan membantu ya? Musik director ya. Jadi ada beberapa gereja yang 3 lagu praise yang dibawakan malah makin turun temponya gitu ya. Atau bukan makin turun temponya, metronomnya berantakan. Oleh sebab itu penting, satu lagi nih penting sekali ya, memang harus dibiasakan teman-teman semua menggunakan metronom. Saya pun lagi belajar teman-teman,
sekali lagi nggak enak kak, nggak enak bro Ag, nggak enak G, gue nggak bisa explore. Ya salah, itu prinsipnya ya. Kalau teman-teman sudah nyaman dalam metronom, teman-teman itu nyaman banget untuk kalian explore. Mau feelnya kayak gimana pun, mau feelnya sederhana apapun atau sekomplit apapun, teman-teman akan merasa nyaman ya. Saya selalu bilang di dalam tutorial saya sebelumnya, ada 4 hal penting dalam bermusik. Yang pertama itu tempo, teman-teman ya. Kedua baru skill, jangan kebalik. Jangan skill pertama temponya berantakan, tidak, salah banget ya. Oleh sebab itu teman-teman ayo mulai biasakan pakai metronom. Saya pun lagi biasakan pakai metronom sama lagu. Kalau misalnya tiba-tiba dalam perjalanan musik, dalam perjalanan lagu PW 45 menit saya bawakan ternyata metronomnya kejar-kejaran, ya tinggal dimatiin, nyalain lagi, balik lagi. Ya biasanya tuh metronomnya mulai berubah nggak sesuai pada saat fill in pertama, kedua pada saat open worship. Nah biasanya open worship tuh metronom tempo bisa turun naik. Nah teman-teman bisa matikan ya. Jadi bahkan harusnya semuanya harus dengar kliknya. Kalau teman-teman pakai sequencer, metronomnya harus keluar semuanya dan semuanya harus denger ya gitu. Jadi nggak juga teman-teman berpikir bahwa skill nomor 1, metronom tempo nomor 2, salah ya. Kalau kalian lihat big band besar ya, kebetulan saya dulu sangat suka banget melihat perwacaraan big band. Kalau orkestra gitu ya, saya ngelihat sekali pemain drumnya simple, mainnya juga simple, nggak ada feel neko-neko, tapi metronomnya mantap, temponya straight ya. Ya jadi teman-teman harus tahu itu, jangan sampai kebalik ya. Jadi mulai biasakan terutama pemain drum pakai metronom. Ingat ya, kesalahan dalam sebuah musik, dalam sebuah band, dalam sebuah ibadah raya, pertunjukan sebuah person worship, kalau temponya berantakan, teman-teman jangan salahkan musik lainnya, gitar, keyboard, bass, tapi teman-teman salahkan pemain drumnya, karena dia penentu segalanya ya, sebagai metronom patternnya dia ya. Rhythm section itu ada 2, pemain bass sama pemain drum. Makanya kenapa kalau mereka nggak ada, itu belum disebut format band gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan metronom selalu ada dalam klik dalam pemain drum. Nanti next kedepannya pelan-pelan semuanya harus dengerin metronom ya. Oke, balik lagi ya. Jadi dapat bangun semuanya. Itu kurang lebih dari WL MD ngomong kurang lebih 10-15 menit. Oke teman-teman, kita latihan sekarang. Siap semuanya, ready latihan. Set soundman dari belakang ready. Infocus multimedia udah ready ya, kita latihan ya. Oke siap. Latihan guys. Itu pertama, ngomong, ambil mic MD ya. Sambil headset di kuping biasanya ya. Saya nggak bawa contoh headsetnya ya. Headset. Oke, teman-teman ready ya. Teman-teman biasa ngobrol aja ya. Teman-teman ready ya. Ingat teman-teman ya, dalam menggait MD dalam satu gereja, teman-teman jangan ada unsur mengejudge ataupun lu gimana sih mainnya, lu makanya belajar tapi sambil ngomong di sini nih, yang kita keluar semua. Jangan. Kalaupun ada kesalahan, teman-teman harus membangun, mengencourage, ayo pasti bisa, ayo bangun lagi, pasti bisa. Dan nanti next pertemuan saya akan kasih tahu slide-slide-nya tuh, teman-teman boleh DM saya, nanti saya akan infokan beberapa slide pendukungnya. Memang hari ini saya tidak tunjukkan dalam bentuk slide ya. Saya mau lebih praktis aja, teman-teman langsung belajar ya. Oke, balik lagi. Jadi waktu mulai ibadah, oke teman-teman ready ya. Kita akan masuk pre-worship, ready semuanya. Ya, saya akan coba bawain lagu Kemenangan tadi sini ya. Tadi seperti saya bilang bahwa lagu awal pre-worship, teman-teman jangan bawa ke dalam bentuk ritme yang benar-benar layback atau slow beat banget. Jadi teman-teman mau arrange lagunya tuh lebih lebih naik ya, build up ya. Nanti juga ada beberapa istilah yang saya akan kasih tahu yang biasa dipakai dalam musik gereja, istilah-istilah seperti build up, build in, ya wash, fade out, fade in gitu ya. Nanti juga ada istilah namanya touched, ya break ya, seperti itu nanti saya akan jelaskan ya. Atau nanti kalau nggak sempet, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke ya, sebentar saya siapkan dulu. Oke, saya akan bawakan lagu Kemenangan dari sini. Jadi ini pre-worship ya, awal lagu sebelum masuk praise ya.
Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan Sorry, Kak. segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. Oke, ready. Jadi teman-teman saya ngomong ya. Oke, ready all. Ini main DK ya. Oke, ready. Oke, tema jalan lagi ya. Oke, all siap, semua masuk. 1, 2, 3, 4. Oke, jangan lupa bahas 16. Oke, all tacet, yuk. Tacet ya. Tacet, pet, open pet. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini open pet ya. Teman-teman gayet seperti ini ya. Oke, ready all, full band ya. Full band ready 16 bassnya jangan lupa. Yo. Yo, masuk awal. Yo, bass masuk ke 16 ya. Yo, oh, masuk semua, ready. Yo, ready all. 1, 2, 3, 4. Terus. Oke ya. Jadi ini fungsinya MD, menggayat sebelum interlude. Ready all, siap, first one. Oke, ready first two. Bass 16, 8, 4 ya. Memang teman-teman harus tahu ya nilai-nilai notnya ya. Nilai-nilai notnya. Jadi walaupun saya pemain drum ya, saya juga harus belajar semua instrumen. Karena membantu saya menggayat MD ya. Sama. Anda kan MD-nya pemain keyboard atau pemain bass juga sama. Dia juga harus belajar pemain drum ya, bagaimana rhythm seperempat, seperlapan, seper-16, bagaimana beat rock segala macam. Dan itu akan membantu dia ya, membantu MD untuk menggait ya. Jadi teman-teman pastikan, walaupun sebenarnya ada tanda dari WL, misalnya chorus, misalnya ke awal, overtune atau modulasi ya, tetap kita sebagai MD harus membantu mengingatkan sebelum-sebelumnya ya. Ya makanya patternnya kita harus tulis tuh ya. Itu lagi makanya fungsi MD itu sangat banyak ya. Makanya kalau ada MD dia juga playback sequence juga, dia pemain juga, sementara dia juga harus buka metronomnya ya, klik temponya, dia juga harus baca kapan harus bagian chorus. Itu sangat susah banget teman-teman ya. Tapi kalau dibiasakan akan enak ya. Mungkin awal ya 2 bulan 3 bulan pertama lah mungkin teman-teman akan butuh effort tinggi untuk bisa terbiasa. Tapi sudah terbiasa akan enak. Sama waktu teman-teman pakai
ear monitor juga sama. Kalau tidak terbiasa juga akan merasa kayaknya canggung, buka gitu ya, nempel terus di kuping, suaranya tuh ada di dalam gitu, kayak ngumpul gitu ya. Tapi kalau teman-teman terbiasa, itu sangat enak dan sangat membantu teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat membantu banget ya. Nah, balik lagi ya, ear monitor nanti pun WL harus dapat. Nah, oleh sebab itu teman-teman MD jangan bicara kebanyakan, sangat mengganggu WL nanti untuk menggait jemaat. Ya, jadi jangan siap-siap ya, woi gimana sih mainnya nih, ngaco ya, aduh kacau nih mainnya nih, woi jangan lupa ya. Jangan kayak gitu ya. Kadang-kadang saya seperti itu juga, kadang-kadang ya, makanya saya harus bertobat ya. Jadi teman-teman, apa yang dibutuhkan saja teman-teman share, cerita, ngomong gitu ya. Tapi tidak dibutuhkan jangan ngomong ya. Oke, tetapi teman-teman juga harus lihat tanda dari WL. Kalau tiba-tiba WL-nya misalnya berubah dari strukturnya, tiba-tiba jemaat kok banyak yang masih kayaknya ingin lagi masuk chorusnya, dia tiba-tiba tunjukin tanda chorus, dan teman-teman guide, oke chorus ya, chorus siap-siap, ready chorus gitu ya. Lihat chorusnya apa. Teman-teman kan nggak mungkin WL kasih tanda chorusnya, misalnya dia mau pet aja ya, nggak mungkin dia bilang jangan lupa ya chorusnya pet gitu sambil ngomong di mic, nggak mungkin ya. Jadi teman-teman MD harus lihat, oh iya dia butuh kayaknya ini udah pengulangannya, refnya udah berapa kali, ada 2-3 kali. Nah yang keempatnya teman-teman boleh tidak usah pakai nggak usah pakai full band, tapi teman-teman boleh pakai pad. Contohnya seperti ini ya. Pad sebentar. Full song. Nah, versi mana ya? Oke, petnya hilang, kayaknya saya kemarin salah set ya. Petnya hilang, mana? Oke, apa? Ya jadi balik lagi teman-teman bisa balikin ya, teman-teman bisa pet kalau ada pengulangan chorus yang sudah makin banyak ya. Jadi supaya dapat juga klimaksnya ya. Oke. Saya akan jelaskan beberapa istilah-istilah dalam bermusik ya, dalam bermusik untuk MD ya. Ya teman-teman bisa buat, teman-teman bisa juga sebut namanya build up ya. Jadi itu makin lama tuh makin high ya, makin tinggi. Kemenangan terjaga build up. Wah, ayo gitu. Ku yakin hadir di sini ya. Pemain drama juga makin explore ya. Pemain bass juga tadi harus per 8 jadi per 16 gitu ya. Drama tadinya rock biasa duk tambahin snare ya, ghost note-nya duk ya, makin naik set ya, gunakan banyak simbal untuk variasi ya. Itu build up ya. Build in itu makin lama makin turun ya, makin turun ya. Saya pernah jelaskan dalam lesson saya di drum kemarin, membangun mood dalam worship ya. Ingat bahwa worship itu seperti istilahnya pesawat terbang ya. Dia harus persiapan, take off, stay di atas, landednya juga harus pelan-pelan. Jadi worship seperti itu teman-teman bawa ya. Makanya ada istilah namanya build in ya, build up gitu ya. Ada wash itu misalnya pemain drum gitu, wash kayak nyuci gitu ya, wash ya. Jadi atau ada istilah touchet, tidak dimainkan tapi tetap dihitung ya. Kita tadi pad itu touchet tuh, pemain drum tempo metronom jalan tapi bunyiin aja head. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini ya. Ini kayak gitu ya, istilah-istilah touchet ya, atau fade out, fade in ya. Fade out itu makin lama makin hilang. Kalau fade in itu makin lama makin suaranya aja. Misalnya kalau fade out, fade in saya gini ya, fade in ya.
kencang. Kalau fade out makin lama makin hilang suaranya, ya. Jarang sih ada ending lagu yang fade out, jarang. Atau fade in juga jarang, ya. Itu memang ada beberapa lagu yang memang bisa dipakai untuk istilah fade in atau fade out, ya. Terus istilah-istilah lain juga teman-teman mungkin udah paham. Ada verse 1, verse 2, ya. Ada chorus, ya. Ada chorus 1, chorus 2, ada interlude, ya. Ada overtone, ya. Ada intro, ada outro, ada ending, ada coda. Itu istilah-istilah yang bisa dipakai dalam musik gereja, ya. Nah itu bahasa-bahasa MD teman-teman bisa rubah, bisa explore. Yang penting teman-teman ngerti, teman-teman musiknya juga paham istilahnya. Misalnya, woi siap-siap ya habis ini nyuci, ya. Atau enggak, siap-siap ya habis ini rock the Beatles gitu, ya. Karena ada beberapa istilah, misalnya mereka mau aransemen lagunya modelnya kayak lagunya The Beatles gitu, ya. Jadi mereka sebutnya rock the Beatles. Tapi jangan kalian yang MD yang ngerti, apa nggak ngerti, ya. Jadi sepakatin. Nanti kalau ada saya bilang rock the Beatles, teman-teman mainnya kayak gini ya, gibitnya, ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor, ya, lagu-lagunya, istilah dalam lagunya. Oke, nah bisa ya teman-teman, ya. Jadi MD tidak hanya berfungsi mempersiapkan dari awal, ya. Saya ulangi lagi, ketemu sama WL-nya, bisa by chat atau bisa ketemu langsung, mempersiapkan latihannya, ya. Hari Sabtu udah ready latihannya, teman-teman harus guide lagi dari awal, pastikan soundnya, multimedia berjalan dengan baik. Hari Minggunya teman-teman harus benar-benar ngomong. Jadi mic ini jangan didiemin, harus benar-benar ngomong, ya. Harus benar-benar ngomong. Ready ya, abis ini pre-worship. Ready ya, abis ini kita lagu cepat, ya. Misalnya Aku Diberi Kuasa, jangan lupa, ya. Kita pakai metronomnya sekian. Jangan lupa nanti kita di lagu kedua. Jadi itu waktu WL ngomong, misalnya kan dari lagu worship pertama itu masuk ke praise, itu dia pasti akan ngobrol, ya. Gimana teman-teman, sehatkah semua? Nah, itu teman-teman MD harus ngobrol, mulai pikirin, ya. Jadi bukannya ikut ketawa ketiwi, tapi teman-teman MD ikut mulai set gitu, ya. Jangan lupa ya, habis itu dua lagu medley bla bla bla, ingetin lagi bla 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 gitu, ya. Makanya sekali lagi persiapannya pun untuk latihannya harus matang. Kalau bisa teman-teman di hari Minggunya datang lebih awal, 1 jam sebelumnya, ya. Di gereja kami biasakan datang 1 jam sebelumnya. Jadi setengah jam kita bisa persiapan, remind kembali, mereview kembali, ya. Biasanya reviewnya bukan review dari awal, review untuk misalnya intronya, ada interlude-nya. Kalau medley lagu harus kesini gimana, ada gak aransemen yang baru, apakah ada yang perlu ditambahkan. Nah, itu mereviewnya bagian situ. Jadi reviewnya bukan review dari awal lagu, ya. Setelah itu nanti kami akan doa bersama dengan para pekerja lainnya, baru kita start untuk mulai, ya. Jadi teman-teman memang butuh persiapan yang matang. Sekali lagi bahwa kita memberikan terbaik buat Tuhan, ya, bukan buat manusia, ya. Ingat, hidup teman-teman Tuhan telah berikan yang terbaik. Teman-teman pun harus berikan terbaik, ya. G atau Bro AG, gue bukannya full time di musik, gue seorang pekerja. Tidak, itu jadi alasan teman-teman. Teman-teman bisa melayani dimanapun. Tapi karena kita lagi belajar tentang bagaimana mempersiapkan lagu yang baik melalui MD, saya mengajak teman-teman semua, ayo teman-teman yang melayani di prophetic, baik singers, multimedia, doa, penari, pemusik, MD apapun, ayo berikan yang terbaik, do the best. Persiapkan, datang, gak boleh telat latihannya, ya. Karena itu sangat mempengaruhi mood, teman-teman, ya. Teman-teman datangnya telat setengah jam lagi, ada yang 1 jam, ya. Wah, itu luar biasa, ya. Saya nggak perlu sebut nama orangnya, tapi saya punya sampai sekarang saya, kalau udah pelayan sama orang ini pasti telat, ya. Jangan, teman-teman, itu mempengaruhi mood, ya. Dan kita harus melakukan yang terbaik ini buat Tuhan, ya. Ingat, memang teman-teman nggak dapat apa-apa dari pelayanan teman-teman. Mungkin nggak dapat PK, persembahan kasih, mungkin hanya dapat makan. Tapi ingat, saat teman-teman setia melayani Tuhan, Tuhan akan bereskan semua urusan keluarga kalian, pekerjaan kalian. Saya sudah alami, teman-teman, saya sudah alami, ya. Saya nggak mau fokus dengan kelelahan saya waktu saya melayani Tuhan, ya. Kebetulan saya juga salah seorang pemimpin komunitas sel dalam gereja kami. Kalau dibilang lelah, sangat lelah, ya. Saya harus melayani di komsel kami, belum persiapan dalam bermusik, ya, segala macam. Apalagi kalau saya mau persiapan untuk pelayanan, saya harus siapin semuanya. Kalau dibilang capek, kebetulan saya memang bekerja di
eh, sekolah dan memang dedikasi saya di musik ya. Tapi tetap teman-teman harus berikan yang terbaik, do the best for the God ya. Ingat tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman balikan semuanya pada Tuhan ya. Persiapkan yang terbaik, lagunya, temanya ya, latihannya, kostumnya pun ya harus yang terbaik ya. Jangan memakai kostum yang tidak memberkati jemaat saat lagi melihat teman-temannya. Jadi harus pastikan, nggak mesti kalau kostum memang harus sopan, tapi nggak mesti juga harus pakai jas. Ini prinsip saya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman terlihat sopan, baik dan bersih ya. Nggak juga bolong-bolong, nggak juga pakai kaos gitu ya, nggak juga pakai bulu mata yang terlampau over, enggak ya. Teman-teman boleh tampil apa adanya sesuai dengan kesepakatan dari prophetic atau kejemaatan mau pakai baju apa gitu ya. Tapi teman-teman yang pasti saya hanya menggarisbawahi do the best for the God ya. Mari teman-teman yang berada di gereja dimanapun di seluruh Indonesia, ayo belajar supaya ada peran MD di gereja teman-teman. MD itu bisa dilakukan, maksudnya fungsi MD itu banyak bisa dilakukan oleh biasanya pemain keyboard ya. Tidak menutup kemungkinan juga pemain gitar, pemain bass, atau seperti saya pemain drum ya. Gitu aja teman-teman. Ayo mulai fungsikan teman-teman kalian yang teman-teman melihat dia punya fungsi untuk menjadi MD. Fungsikan mereka, dorong mereka untuk bisa berfungsi, berkembang kembali gitu ya. Mereka mengurusi sebuah lagu supaya waktu latihan nanti 1 jam teman-teman akan selesai dan itu maksimal ya. Saya udah lakukan 2-3 kali ini ya, latihan 1 jam bersama istri saya, dan itu sangat maksimal dan sangat kena ya, dibanding teman-teman nggak tahu lagunya, latihannya bertele-tele gitu ya. Aduh, itu sangat tidak memberkati lah. Datang latihannya telat, ada yang main handphone segala macam tuh. Itu Tuhan mungkin kalau ngeliat juga nangis kayak teman-teman ya. Teman-teman harus bersyukur punya alat yang bagus gitu di gereja teman-teman ya. Katakan teman-teman sekarang gerejanya walaupun gereja kecil di dalam sebuah ruko, tapi alatnya udah bagus-bagus. Standarnya udah standar yang bagus sekali ya. Di akhir kata ini, di akhir lesson ini, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya MD gelombang kedua, karena memang bahas MD ini nggak bisa cuma 1 jam teman-teman, harus banyak ya. Karena saya akan tunjukkan beberapa contoh lagu yang mapping pembuatannya, song listnya seperti apa gitu ya. Karena song listnya dari MD dengan song listnya WL itu beda sekali ya. Jadi kita harus tulis di kertas, atau teman-teman ada iPad atau punya handphone, ditulis di note-nya gitu ya, apa aja. Sekali lagi juga tidak bisa dibayangkan, teman-teman harus tulis ya. Kalau malas tulis, tinggal tulis di iPad atau di handphone teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan, ayo MD berfungsi baik di sebuah gereja, karena dengan adanya MD atau music director, semua persiapan dari personal worship bisa sangat terbantu sekali ya, dan sangat juga membuat worship leader merasa nyaman juga, karena kita membantu worship leader sebagai blueprint untuk kita mengkonstruksikan, membuat personal worship atau rumah personal worship itu menjadi kenyataan, dan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan nama Tuhan. Itu aja teman-teman. Thank you untuk hari ini. Jangan lupa nanti hari Senin kita juga akan belajar secara online ya tentang dinamik sebuah drum yang akan dibawakan oleh sahabat saya Samuel Simatupang ya. Hari ini sebenarnya ada sore sebenarnya ada live streaming juga dari Dila ya, sahabat saya. Kebetulan dia juga berada di naungan sekolah musik private saya. Cuma karena memang hari ini saya ada acara, jadi kita cancel ya. Mbak Dila ini adalah salah seorang coach vokal yang luar biasa ya. Banyak penyanyi besar itu muncul dari tangan dia ya. Teman-teman kalau ngelihat profil dia di Dawai Musik, teman-teman akan lihat banyak penyanyi idol ya, Indonesia Cilik segala macam itu yang besar dari tangan dia ya. Jadi Mbak Dila nanti akan ada lagi di hari Sabtu minggu depan ya, bukan Sabtu ini ya, Sabtu minggu depan di jam yang sama. Nanti teman-teman pantengin IG saya dan IG Dawai Musik ya. Saya pastikan setiap hari kita akan terus belajar selama COVID-19 masih berlangsung. Kita mau
Dawai Musik mau memberkati teman-teman semua melalui apa yang kita punya secara free, secara online. Teman-teman nggak perlu bayar, tapi teman-teman bisa ambil ya materinya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa DM saya atau WA saya atau WA admin saya ya. Ada beberapa nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi ya. Teman-teman bisa buka juga di www.dawaimusik.com. Thank you teman-teman. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa terus untuk bangsa ini. Semoga COVID-19 bisa selesai. Thank you. God bless you.